Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok yang mencari manajemen apotik ingin mempresentasikan dari produk atau aplikasi yang sudah kami kembangkan untuk memenuhi mata kuliah Teknopreneurship Universitas Dino Santoro Semarang. Pertama-tama perkenalkan nama saya Vicentius Paskatama dengan NIM A11 2021 13456. Perkenalkan, saya Gita Nidita Zalianingrum dengan NIM A11 2021 13439. Perkenalkan, nama saya Masari Himayunus dengan NIM A11 2021 13457. Perkenalkan, nama saya Laila Nisa dengan NIM A11 2021 13479. Perkenalkan, nama saya Alam Muhammad Huda dengan A11 2021 13488. Perkenalkan, nama saya Surinanda dengan NIM A11 2021 13489. Perkenalkan, nama saya Amanda Prawitaningrum dengan NIM A11 2021 13646. Perkenalkan, nama saya Yuda Mulyana dengan NIM A11 2021 13857. Pertama-tama kami akan menjelaskan dari ide produk yang sedang kami kembangkan. Untuk ide produk yang kami kembangkan yaitu inventory manajemen apotik. Apa itu inventory manajemen apotik? Inventory manajemen apotik adalah perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan pendataan terkait dengan ketersediaan barang pada suatu apotik dan bertujuan untuk mempermudah pengguna dalam pengaksesan informasi terkait penjualan produk, pembaruan ketersediaan produk, dan update pada produk. Sistem inventory manajemen apotik ini dapat digunakan pada semua device yang memiliki akses ataupun dapat menjalankan aplikasi berbasis web karena pada inventory manajemen apotik ini kami mengimplementasikannya pada berbasis web. Pada aplikasi ini juga kami menggunakan implementasi dari artificial intelligence atau AI sehingga dengan adanya integrasi antara sistem dengan AI, sistem ini dapat merekomendasikan obat-obatan berdasarkan riwayat medis pasien yang sudah terdaftar sebelumnya dan juga berdasarkan preferensi dari pengguna, mungkin dari obat yang sering diakses pengguna ataupun semacamnya, sehingga hal ini dapat memberikan kemudahan bagi apoteker dan dokter dalam memberikan rekomendasi obat yang sesuai dengan kondisi dari pengguna. Untuk selanjutnya, untuk goal dapat dijelaskan oleh Saudari Masa. Ya, terima kasih. Selanjutnya, goal kami adalah mengembangkan aplikasi ini untuk menghadirkan solusi dengan pengelolaan inventory manajemen apotek yang inovatif dan handal untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan dalam penginputan atau pengelolaan inventory, dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan sehingga pelayanan yang diberikan dapat lebih maksimal. Misi kami adalah menjadi mitra teknologi terkemuka bagi apotek-apotek yang ada di dalam skala nasional ataupun internasional, membantu mereka mengoptimalkan pengelolaan inventory, meningkatkan kualitas layanan, dan memberikan dampak positif pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya dijelaskan oleh Laila Rahmatin. Baik, masalah yang dihadapi oleh apotek-apotek saat ini adalah kurangnya sistem yang terintegrasi dan efisien dalam mengelola inventory mereka. Proses manual yang rentan terhadap kesalahan, kesulitan dalam melacak persediaan, dan ketidakmampuan untuk merespon permintaan pelanggan dengan cepat adalah beberapa masalah yang umum. Hal ini mengakibatkan peningkatan biaya operasional, penurunan kepuasan pelanggan, dan kesalahan pengiriman produk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Amanda Prawitaningrum. Solusi kami adalah sebuah aplikasi pengelolaan inventory apotek yang terintegrasi dan mudah digunakan. Dengan aplikasi ini, apotek dapat dengan mudah melacak stok, mengoptimalkan dan melakukan pengelolaan persediaan dan jenis obat, pengelolaan laporan data, transaksi pembelian dan penjualan, dan memperoleh laporan analitik yang berguna untuk dapat dilakukan analisis barang yang mana akan banyak dibeli. Kami juga menyediakan fitur pemberitahuan dan remind untuk memastikan bahwa apotek selalu memiliki stok yang cukup dan dapat merespon permintaan pelanggan yang cepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Suri. Terima kasih Amanda. Berikutnya adalah market size atau dinamik. Potensi pasar untuk aplikasi ini cukup sangat besar dengan pertumbuhan industri farmasi yang terus meningkat dan peraturan yang semakin ketat dalam hal pengelolaan inventory. Banyak apotek membutuhkan solusi yang efisien dan terpercaya. Pasar ini mencakup apotek independen, jaringan apotek, dan rumah sakit di berbagai tempat. Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan akan solusi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi operasional telah meningkat secara signifikan. Karena itu, pengelolaan inventory dengan menggunakan teknologi juga sangat diperlukan. Berikutnya adalah penjelasan competition dari Muhammad Huda. Ya, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang kompetitor. Kompetitor langsung kami termasuk perusahaan-perusahaan yang menyediakan aplikasi pengelolaan inventory khusus untuk apotek. Seperti link yang sudah tertera, yaitu apotekdigital.com. Namun, perbedaan kami terletak pada penekanan kami pada teknologi dan inovasi.
Aplikasi kami menawarkan antarmuka yang lebih intuitif, analisis yang lebih mendalam, dan produk kami juga memiliki inovasi yang dimiliki oleh sistem inventory management apotek adalah integrasi artificial intelligence atau AI dalam sistem ini. Dengan adanya integrasi antara sistem dengan AI, maka sistem dapat merekomendasikan obat-obatan berdasarkan riwayat medis pasien yang sudah terdaftar sebelumnya dan juga berdasarkan kata kunci yang sering dicari oleh pengguna. Sehingga hal ini dapat memberikan kemudahan bagi apoteker dan dokter dalam memberikan rekomendasi obat yang sesuai dengan kondisi kesehatan pasien, termasuk riwayat penyakit dan alergi obat yang dimilikinya. Dengan begitu, pasien dapat mendapatkan pengobatan yang lebih efektif dan aman, serta dapat meningkatkan sembuhnya pasien. Kami juga memberikan dukungan pelanggan yang kuat dan pembaruan teratur untuk memastikan aplikasi kami tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan industri kedokteran sekarang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Yuda. Oke, selanjutnya adalah bisnis model. Model bisnis kami adalah lisensi berlangganan bulanan atau tahunan untuk menggunakan aplikasi. Kami juga menawarkan layanan konsultasi dan pelatihan untuk membantu apotek mengimplementasikan solusi kami dengan sukses. Pendapatan utama kami berasal dari biaya langganan dan layanan tambahan yang kami tawarkan kepada pelanggan. Untuk pendapatan lainnya kami dapatkan dari biaya pendaftaran atau penggunaan aplikasi, biaya pendapatan fitur pada aplikasi atau apabila ada request dari pengguna, dan biaya integrasi sistem dengan apotek atau klinik yang baru. Selanjutnya adalah finansial, dilanjutkan oleh Gata. Silakan Gata. Selanjutnya adalah financial snapshot, yaitu proyeksi keuangan kami untuk 3 tahun ke depan menunjukkan pertumbuhan pendapat yang sangat signifikan. Dalam tahun pertama, kami memproyeksikan pendapatan sebesar $200.000 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 25% per tahun. Pada tahun kedua, kami memproyeksikan pendapatan sebesar $300.000 dengan tingkat pertumbuhan yang sama. Pada tahun ketiga, kami memproyeksikan pendapatan sebesar $400.000 dengan tingkat pertumbuhan yang terus meningkat sebesar 30% per tahun. Selain itu, kami juga memantau key metrics seperti tingkat konversi pengguna baru dan tingkat retensi pelanggan untuk mengukur kesuksesan kami. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Kak Vincentius Praskatama. Setelah dilakukan pemaparan dari ide produk yang sedang kami kembangkan, selanjutnya kita mulai ke sesi tim interaction atau perkenalan dari anggota tim. Pertama, perkenalkan, nama saya Vincentius Praskatama. Saya di sini sebagai CEO ataupun ketua kelompok dari proyek ini. Kontribusi saya yaitu sebagai orang yang memastikan laporan yang akan dipublikasikan itu sudah tepat, melakukan pengecekan produk, lalu sebagai penanggung jawab, dan juga sebagai pengelola bagaimana cara bekerja tim sehingga tim dapat bekerja dengan baik dan juga benar. Selanjutnya, kita dengarkan dari manajer kami yaitu Masa Rema Yunus. Ya, terima kasih. Saya di sini sebagai manajer, dan saya yaitu mengkoordinasikan seluruh tim untuk memastikan proyek ini berjalan dengan lancar. Saya mengelola sumber daya, menjadwalkan tugas, memastikan bahwa kami dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Saya juga bekerja sama dengan tim lainnya untuk memastikan kolaborasi yang efektif, dan kontribusi saya adalah memastikan keberhasilan proyek ini secara keseluruhan. Selanjutnya, kami juga memiliki 2 sistem analis, yaitu Laila Ramatinisa dan juga Amanda Proyutaningrum. Untuk tempat, saya persilakan. Halo, saya sistem analis dan partner saya Amanda Prawitaningrum. Di sini kami bertanggung jawab untuk memahami kebutuhan pengguna dan menerjemahkannya menjadi persyaratan yang jelas. Kami melakukan analisis mendalam terhadap sistem yang kami kembangkan dan merancang solusi yang tepat. Kami juga bekerja sama dengan tim pengembang untuk memastikan bahwa solusi yang kami tawarkan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan pengguna. Oke, selanjutnya, saya Amanda Prataningrum, juga seorang analis di tim ini. Peran saya meliputi pengumpulan data, melakukan analisis mendalam, dan merancang spesifikasi teknis. Saya fokus pada detail dan memastikan bahwa produk kami sesuai dengan standar kualitas yang tinggi. Kontribusi saya adalah memastikan kesesuaian antara kebutuhan pengguna dan fungsionalitas sistem yang kami kembangkan. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan peran dari 2 pengembang sistem kami, yaitu Yuda Mulyana dan Gata Anindita Zelianingrum. Untuk tempat, saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Husen. Halo semuanya, sebagai seorang pengembang sistem, tugas utama saya adalah merancang dan mengembangkan solusi perangkat lunak yang membantu perusahaan dalam mengelola barang dengan efisien. Kontribusi saya dalam tim ini bisa terbilang sangat penting, yaitu mengimplementasikan desain sistem dan memastikan bahwa fungsionalitas aplikasi bekerja secara optimal. Saya bekerja sama dengan tim analis bisnis untuk memahami kebutuhan dan persyaratan perusahaan terkait pengelolaan barang. Kemampuan analisis dan desain saya membantu dalam merancang solusi yang sesuai dengan kebutuhan tersebut dan menciptakan antarmuka pengguna yang interaktif dan menarik.
Lalu selanjutnya adalah saya Gatsani Tanzalingrum yang juga sebagai sistem developer. Tugas saya meliputi pemrograman, pengujian, dan debugging untuk memastikan produk yang kami kembangkan berjalan dengan baik. Saya berkolaborasi dengan tim lainnya untuk memastikan bahwa solusi yang kami buat sesuai dengan persyaratan. Kontribusi saya adalah menghasilkan kode yang efisien dan memastikan kehandalan sistem. Selanjutnya saya Eh, kembalikan kepada Kak Vincent. untuk selanjutnya, mari kita dengarkan pemaparan dari dua anggota tim pemasaran kami, yaitu Alam Mawat Huda dan juga Sudananda. Waktu dan tempat ya silakan. Halo semuanya, saya Alam sebagai bagian dari tim pemasaran. Peran saya adalah mempromosikan produk kami kepada pasar yang tepat. Saya mengembangkan strategi pemasaran, melaksanakan kampanye promosi, dan melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan pelanggan kami. Kontribusi saya adalah memastikan bahwa produk kami terlihat dan diterima dengan baik oleh target audiens kami. Halo semuanya, saya Surinanda. Saya juga bagian dari tim pemasaran. Saya bertanggung jawab untuk mengelola media sosial, mengembangkan konten yang menarik, dan berinteraksi dengan pelanggan potensial. Saya juga mendukung upaya pemasaran melalui penelitian dan analisis. Kontribusi saya adalah meningkatkan kesadaran merek dan memastikan bahwa pesan kami mencapai target audiens dengan efektif. Setelah dilakukan pemaparan dari anggota tim, mari kita lihat demo dari produk yang sudah kami buat. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan pada tim developer, yaitu Yuda Mulyana, untuk menjelaskan produknya. Oke, terima kasih Vincent. Oke, jadi di sini web kita yang pertama ada levelnya dibagi menjadi 3 level, yaitu level owner, admin, dan karyawan. Owner ini sebagai pemilik toko, kemudian admin sebagai yang mengurus karyawannya, kemudian karyawannya ini sebagai pekerja di dalam toko tersebut. Oke, kita di sini login dulu sebagai owner. Di sini owner hanya mempunyai fitur hasil rekapan, jadi owner dapat melihat data user, siapa saja yang sudah bergabung sebagai karyawan, admin, atau owner sendiri. Kemudian ada data obat di sini, data yang sudah tersimpan. Di sini kita membuat 2 sampel obat yang sudah disimpan di toko tersebut. Kemudian ada data transaksi, ini menampilkan riwayat transaksi yang sudah dilakukan di dalam toko tersebut. Oke, selanjutnya untuk yang kita login admin terlebih dahulu. Oke, untuk admin di sini ada beberapa fitur. Yang pertama ada user, dapat mengelola user, dan obat dapat menampilkan apa saja obat yang ada di dalam etalase. Kemudian ada transaksi, di sini menampilkan riwayat transaksi. Kemudian ada laporan menampilkan seluruh data yang ada di toko tersebut. Yang pertama ada user, di sini kita dapat mengelola user sebagai admin, dapat menambahkan data usernya. Di sini misal saya membuat satu user admin lagi, user admin baru, kemudian alamatnya di Semarang. Jabatannya di sini kita isi role sebagai admin. Emailnya kita isi terserah, kemudian kita buat username sebagai admin baru. Oke, kemudian klik simpan. Oke, di sini datanya sudah tampil. Jadi seorang user nanti dapat digunakan untuk login admin dengan masukkan user admin baru dan role-nya admin, kemudian isikan passwordnya. Di sini juga bisa diedit dan hapus. Kemudian untuk fitur selanjutnya ada obat. Di sini menampilkan apa aja yang ada di dalam etalase apotek tersebut. Kemudian ada transaksi di sini. Admin dapat menampilkan riwayat transaksi yang sudah dilakukan di dalam toko. Kemudian ada laporan. Di sini dalam laporan di sini ada rekapan data user, data obat, dan data transaksi. Dan yang terakhir kita login ke karyawan. Oke, untuk di dalam karyawan sendiri, di dashboard kita sudah punya fitur obat, laporan, dan transaksi. Di dalam obat sendiri, karyawan dapat mengelola data obat, bisa menambahkan obat-obat baru ke dalam etalase, misal kita buat obat barunya, Proma, dan kita pilih foto Promanya, kita masukkan tanggalnya, dan kita kasih harga, misal harganya 10.000, dan jumlahnya hanya 4. Otomatis datanya akan tertambah di dalam etalase. Oke, data obat ini juga dapat diedit dan dihapus. Misalkan kita contoh hapus, maka data permata tersebut akan terhapus. Dan ada transaksi. Di sini karyawan dapat menambahkan transaksi, misal ada pembeli yang ingin membeli obat-obatan. Kita contohkan, kita beli Panadol. Ya, ada tanggal pembelian, kita input hari ini. Keterangannya kita kasih pembelian, kemudian kita hitung. Maka akan secara otomatis tampil ke dalam tabel transaksi. Oke, mungkin cukup itu saja penjelasan dari demo web tim kami. Saya kembalikan waktu kepada Vincent. Silakan, Vincent.
Setelah dilakukan pemaparan dari ide produk dan juga demo dari produk kami, mungkin sekian dari presentasi yang bisa kami lakukan. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kekurangan dari presentasi kami. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.